Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pemirsa PPMA Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang al-iqtisadu fil ibadah, atau sederhana dalam mengerjakan ibadah. Al-iqtisad atau sederhana berada di antara tempat antara berlebih-lebihan dan kurang dalam melaksanakan ibadah, atau dalam bahasa yang lebih ringkas, sederhana itu berada di antara memaksakan diri beribadah dan tidak tahu diri dalam beribadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki agar kalian mendapatkan kemudahan. Sebaliknya, Allah tidak menghendaki kalian untuk mendapatkan kesulitan. Jadi maksudnya di sini adalah Allah mewajibkan kita untuk melaksanakan ibadah, namun Allah juga memberikan kesempatan kepada kita agar kita tidak memaksakan diri dalam melaksanakan ibadah tersebut. Jadilah orang-orang yang berada di pertengahan, atau orang-orang yang iqtisad. Rasulullah SAW pernah didatangi oleh 3 orang. Mereka bertanya tentang ibadah apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ketika telah dijelaskan, maka seakan-akan mereka itu menganggap enteng atau meremehkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tersebut. Sampai-sampai mereka berkata, aina nahnu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Di manakah kedudukan kami dibanding Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Padahal Rasulullah ini telah diampuni segala dosanya, apa yang terdahulu dan apa yang akan datang. Yang pertama berkata, amma ana fa usallil laila kullah. Adapun aku, maka aku sembahyang semalaman dan tidak tidur. Yang kedua berkata, wa ana asumud dahra wa la uftir. Aku berpuasa setahun penuh dan aku tidak berbuka. Yang ketiga berkata, wa ana a'tazilun nisa fala atazawwaju abadan. Aku tidak akan menikahi perempuan selamanya. Aku menjauhi perempuan. Ketika Rasulullah SAW mendengar ucapan mereka bertiga, beliau bersabda, apakah kalian yang berkata begini dan begini? Wallahi, demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan orang yang paling bertakwa kepadanya. Walakinni, akan tetapi aku, asumu wa uftiru, aku berpuasa dan aku berbuka. Wa ana usalli wa arkudu, aku sembahyang dan aku tidur. Wa ana atazawwajun nisa, dan aku pun menikahi perempuan. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, maka barang siapa membenci atau tidak suka dengan sunnahku ini, maka dia bukanlah termasuk daripada umatku. Al-iqtisad fil ibadah
atau sederhana dalam beribadah, berada di antara memaksakan diri dan tidak tahu diri dalam beribadah. Contohnya adalah sebagaimana telah disampaikan dalam hadis tersebut. Ada orang yang sembahyang semalam suntuk tanpa tidur, berarti dia memaksakan diri dalam beribadah. Padahal setiap manusia, setiap anggota tubuh manusia ada memiliki hak. Mata memiliki hak untuk tidur. Badan memiliki hak untuk istirahat. Maka berikanlah tubuhmu, berikanlah badanmu itu haknya masing-masing. Tidak tahu diri dalam beribadah. Maksudnya adalah beribadah seadanya saja. Dia sedang rajin beribadah. Dia sedang malas, dia tidak beribadah. Dia baca Al-Quran 1 juz dalam 1 hari, tapi sebulan kemudian dia tidak membaca Al-Quran lagi. Ini namanya tidak tahu diri dalam beribadah. Tidak pula dia langsung dalam sekaligus khatam Al-Quran 30 juz. Ini namanya memaksakan diri dalam beribadah. Jadilah yang pertengahan. Jadilah orang yang al-iqtisad, al-muqtasid, orang yang sederhana dalam beribadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. Janganlah kalian menjadikan tangan kalian itu seakan-akan terbelenggu ke dalam leher. Maksudnya adalah jangan sampai kalian itu menjadi orang yang bakhil, yang tidak pernah mau memberi untuk orang lain. Namun jangan pula kalian menghamparkan atau membuka tangan itu dengan seluas-luasnya. Jangan pula kalian memberikan harta dengan sehabis-habisnya. Kenapa? Fataq'uda maluman mahsura. Jika kamu kikir, kamu akan menjadi orang yang dibenci. Dan apabila kamu memberikan tanpa memperhatikan keadaanmu dan dirimu sendiri, maka kamu akan menjadi orang yang menyesal. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.